Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Dwi Rahmarianti dengan NIM akhir 067, kelas gedung 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi water passing pada mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Baik, langsung saja. Apa itu water passing? Secara teknis, water passing adalah metode pengukuran untuk menentukan beda tinggi antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Pengukuran ini dilakukan dengan menciptakan sebuah garis bidik horizontal yang sejajar dengan permukaan air yang tenang atau bidang nivell. Kemudian, apa sih tujuan dari pengukuran beda tinggi? Tujuannya yaitu yang pertama, 1. Menentukan elevasi atau ketinggian suatu titik relatif terhadap titik referensi tertentu. Yang kedua, mengetahui kemiringan suatu lahan untuk keperluan drainase atau jalan. Yang ketiga, menentukan volume, galian atau cut, dan timbunan atau fill dalam proyek konstruksi. Terdapat prinsip dasar dari pengukuran elevasi, yaitu mencari selisih ketinggian antara dua titik di mana salah satu titik tersebut merupakan titik referensi dari ketinggian yang diketahui. Setelah didapatkan selisih ketinggian, maka ketinggian benda dapat ditentukan dengan menjumlahkan elevasi titik acuan dan selisih ketinggian. Prinsip singkatnya, pengukuran elevasi adalah mengukur selisih bacaan pada rambu ukur yang diletakkan secara vertikal di atas titik-titik yang akan diukur. Kemudian terdapat peralatan water passing. Yang pertama, automatic level atau water pass. Alat ini merupakan alat optik utama yang berfungsi untuk menciptakan garis bidik horizontal secara otomatis berkat sistem kompensator di dalamnya. Yang kedua, rambu ukur atau leveling staff atau yang biasa kita sebut bak ukur. Alat ini berbentuk mistar panjang berskala, biasanya dalam cm atau mm, yang didirikan secara vertikal di atas titik yang diukur. Fungsinya sebagai target pembacaan angka. Yang ketiga, terdapat tripod atau statif penyangga berkaki 3 tempat mendudukkan alat water pass. Tripod harus dipastikan stabil dan memiliki kepala yang datar agar alat mudah dilevelkan. Pastikan saat mengatur statif, jangan lupa untuk mengunci pada setiap kakinya agar posisinya tidak berubah. Kemudian terdapat alat bantu lainnya, yaitu nivell rambu. Yang kedua, payung, untuk melindungi dari sinar matahari agar cairan nivell tidak memuai dan juga hujan tentunya. Yang ketiga, terdapat meteran. Meteran ini berfungsi untuk mengukur jarak antara titik secara kasar dan juga digunakan untuk mengukur tinggi alat di setiap titiknya. Kita jangan sampai lupa untuk mengukur tinggi alat tersebut. Yang keempat, patok atau paku sebagai penanda titik tetap di tanah. Kemudian terdapat prosedur pengukuran water passing, yaitu yang pertama menentukan benchmark, yaitu menentukan titik ikat atau benchmark atau BM, yaitu titik yang sudah diketahui dari ketinggian atau elevasi secara absolut maupun relatif. Yang kedua, langkahnya yaitu buat atau tentukan patok tetap atau beton atau besi sebagai acuan awal, kemudian tandai dengan nomor patok, misalnya BM titik 01, dan catat nilai elevasi awalnya. Kemudian pemasangan alat water pass atau centering dan leveling. Yang pertama, pendirian statif. Dirikan statif atau tripod di tempat aman dan stabil. Usahakan posisi kepala statif rata air.
Kemudian pemasangan alat. Pasang alat waterpass atau automatic level di atas statif. Kencangkan skru pengunci. Yang kemudian terdapat leveling nivo, atur skrup ABC atau skrup penyimbang nivo hingga gelembung nivo kotak berada tepat di tengah lingkaran agar nantinya kita saat pengukuran tidak salah. Kemudian kita bisa cek kembali ke dataran alat dengan memutar teropong 90 derajat. Jika gelembung tetap di tengah, maka alat siap digunakan. Yang ketiga, pembacaan belakang atau backside. Posisi rambunya didirikan di titik acuan yang telah diketahui elevasinya. Kemudian pembidikan. Arahkan teropong waterpass ke rambu belakang, backside, kemudian fokuskan, dan baca benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Yang kemudian kita mencatat hasil bacaan ke dalam formulir pengukuran. Kolom backside. Pastikan rambu berdiri tegak menggunakan nivo rambu. Yang keempat, pembacaan muka atau foresight. Posisi rambunya, pindahkan rambu ukur ke titik baru yang akan dicari elevasinya, titik 1, titik 2, dan seterusnya. Kemudian pembidikannya, arahkan teropong waterpass ke rambu muka foresight tanpa mengubah posisi alat. Kemudian fokuskan dan baca benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Kemudian kita catat hasilnya ke dalam formulir pengukuran. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan jarak dengan rumus 2 kali benang tengah sama dengan benang atas plus benang bawah. Yang kelima, perhitungan beda tinggi. Beda tinggi antara dua titik misal A ke B dihitung dengan rumus beda tinggi sama dengan bacaan belakang minus bacaan muka. Kemudian hitung elevasi. Elevasi titik baru sama dengan elevasi titik awal plus beda tinggi. Kemudian perhitungan jarak. Jarak dapat dihitung dengan rumus D sama dengan BA minus BB dikali 100. Kita masuk ke contoh perhitungan waterpassing. Yang pertama, perhitungan profil memanjang. Tujuannya adalah mengetahui beda tinggi antar titik yang berjarak cukup jauh atau searah jalur proyek. Data yang diketahui, elevasi awal di titik A sama dengan 100 meter. Pembacaan di rambu titik A backside sama dengan 1,5 meter. Pembacaan rambu di titik B foresight 1,25 meter. Langkah perhitungannya, yang pertama, hitung tinggi alat atau TA. TA sama dengan elevasi ditambah backside A sama dengan 100 ditambah 1,5 menghasilkan 101,5 meter. Kemudian hitung elevasi titik B. Elevasi B sama dengan TA minus foresight B sama dengan 101,5 dikurang 1,25 menghasilkan 100,25 meter. Beda tinggi atau delta H sama dengan 100,25 dikurang 100 sama dengan plus 0,25 meter. Menandakan naik. Menandakan tanah tersebut berarti naik. Kemudian yang kedua, perhitungan profil melintang. Tujuannya adalah untuk melihat potongan tegak lurus dari sumbu jalan atau bangunan. Biasanya menggunakan satu titik di tengah atau as. Data yang diketahui, alat berdiri di antara patok profil. Kemudian elevasi titik as atau as tengah sudah diketahui,
yaitu 100,25 meter dari hasil profil memanjang yang sebelumnya kita hitung. Kemudian pembacaan rambu di titik as atau backside sama dengan 1,4 meter. Pembacaan rambu di sisi kiri atau L1 1,65 meter. Kemudian pembacaan rambu di sisi kanan atau R1 1,3 meter. Langkah perhitungannya yaitu yang pertama, kita cari tinggi alat sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus mencari tinggi alatnya terlebih dahulu di posisi tersebut. TA sama dengan elevasi as plus backside as sama dengan 100,25 plus 1,4 menghasilkan 101,65 meter. Kemudian kita mencari elevasi di sisi kiri atau L1. Elevasi sama dengan TA minus rambu L1 sama dengan 101,65 minus 1,65 menghasilkan 100 meter. Kemudian kita mencari elevasi di sisi kanan atau R1. Elevasi sama dengan TA minus rambu R1 sama dengan 101,65 minus 1,3 menghasilkan 100,35 meter. Baik, kesimpulannya water passing atau sifat datar adalah metode esensial dalam survei pemetaan yang berfungsi untuk menentukan selisih ketinggian antara titik-titik di permukaan bumi dengan memanfaatkan garis bidik horizontal yang sejajar dengan bidang nivou atau permukaan air tenang. Melalui penggunaan instrumen optik seperti automatic level dan rambu ukur, prinsip kerja utamanya terletak pada perbandingan pembacaan benang tengah antara titik belakang atau referensi dan titik muka atau target. Pemahaman yang mendalam mengenai teknik ini sangat krusial dalam dunia konstruksi dan teknik sipil. Kenapa? Karena akurasi data elevasi yang dihasilkan menjadi fondasi utama dalam merencanakan sistem drainase, kemiringan jalan, hingga perhitungan volume galian dan timbunan tanah, agar struktur bangunan tetap stabil dan presisi secara vertikal. Sekian presentasi materi water passing dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.